Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Putri pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Fil dan surah Al-Humazah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Materi yang pertama memahami surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Fil diturunkan di Mekah dan tergolong dalam surah Makkiyah. Arti dari Al-Fil adalah gajah, yang diambil dari ayat pertama. Mari kita bersama-sama melafalkan surah Al-Fil dengan makhraj yang benar. Perhatikan panjang dan pendeknya juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bagaimana perasaan kalian setelah mengenal dan dapat melafalkan surah Al-Fil? Senang bukan? Setelah mampu melafalkan surah Al-Fil, tentu kalian ingin menghafalnya. Menghafal surah Al-Fil tidaklah sulit. Jika tekun dan sungguh-sungguh, kalian akan dapat dengan cepat dan mudah menghafalnya. Kalian dapat melakukannya dengan menghafal ayat demi ayat. Jika ayat pertama sudah hafal, lanjutkan ke ayat kedua. Begitu seterusnya hingga kalian benar-benar hafal dan lancar. Penjelasan surah Al-Fil. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Pasukan gajah berjumlah 60.000 dan bermaksud menghancurkan Ka'bah di Mekah. Apakah kalian sudah tahu apa itu Ka'bah? Betul sekali, Ka'bah adalah kiblat umat Islam. Ka'bah berada di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram. Ka'bah merupakan rumah Allah. Allah akan selalu menjaganya. Ketika Raja Abrahah dan pasukannya hendak memasuki Mekah, terlihat burung-burung membawa batu kecil atau kerikil yang dilemparkan ke arah pasukan gajah tersebut. Burung-burung itu adalah pasukan burung ababil. Burung-burung tersebut diperintahkan oleh Allah untuk memerangi Raja Abrahah dan pasukannya. Kerikil yang dibawa oleh pasukan ababil adalah kerikil dari neraka yang panasnya sangat menyengat. Setiap yang terkena kerikil akan mati dan terbunuh. Begitu pula Raja Abrahah yang akhirnya mati mengenaskan. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah Islam sebagai tahun gajah. Pada tahun itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu pada tahun 571 Masehi atau 52 tahun sebelum hijrah. Mengenal surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya yaitu pengumpat. Apa itu mengumpat? Mengumpat berarti mencela orang lain dengan kata-kata kotor. Surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104 dalam Al-Quran.
Surah Al-Humazah terdiri atas 9 ayat. Surah Al-Humazah diturunkan di Mekah dan termasuk ke dalam surah Makkiyah. Ayo kita sama-sama mengenal surah Al-Humazah di bawah ini. Kita baca sama-sama ya surah Al-Humazah dengan menggunakan makhraj yang benar serta panjang pendek yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Itulah tadi bacaan dari surah Al-Humazah. Hafalkan surah Al-Humazah ayat per ayat. Mulailah dengan menghafal ayat pertama, kemudian lanjutkan ayat kedua. Ketika melanjutkan ayat berikutnya, hafalkan dari ayat pertama lagi. Demikian seterusnya hingga ayat yang terakhir. Penjelasan surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang suka mengumpat orang lain. Mengumpat berarti mencela dengan kata-kata kotor. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga ditujukan bagi orang yang suka mengumpulkan harta namun tidak menafkahkannya di jalan Allah. Balasan bagi mereka adalah neraka Hutomah. Api yang terdapat di neraka Hutomah berbeda dengan api yang ada di dunia. Api Hutomah dapat menyusup ke rongga badan hingga dapat membakar hati. Selain itu, neraka Hutomah selalu terkunci rapat. Jika ingin keluar karena merasakan kesengsaraan, mereka akan dikembalikan ke dalamnya lagi. Begitulah penderitaan bagi orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat, dan hanya sibuk mengurusi harta dunia. Nauzubillah, semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang telah Ibu sebutkan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini telah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak soleh dan solehah.